أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Amma ba'du, yang kami hormati Kepala Desa Narubarat yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Desa Narubarat Bapak Iskandar Zulkarnain ST. Yang kami hormati segenap pengurus DKM Masjid An-Murabidin Desa Narubarat, yang kami hormati Imam Masjid An-Murabidin, tokoh-tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, tokoh masyarakat yang sempat hadir ini, singkatnya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Pertama, puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat nikmat nafis menandaita baik nikmat yang sifatnya material maupun nikmat yang sifatnya spiritual, terutama nikmat sehat, sempat, nikmat iman Islam. Karena nikmat-nikmat itulah menandakan sama-sama desertase yang dapat mengantarkan daita hadir di tempat ini pada malam ini. Daita hadir ini lainnya karena tahu kesempatan. Karena sesungguhnya banyak orang yang lebih luas kesempatannya. Di umat tiwara rawina mungkin kece HP ba, atau antara TV ba, atau sedang berbaring tiwara rawin lain. Berarti kita hadir di sini bukan karena kesempatan. Kita hadir ini bukan karena kekuatan daita. Banyak orang di luar sana Bapak Ibu sekalian yang jauh lebih kuat daripada daita. Mungkin memayati wawaram satruk, wawaram jalan tertati-tati, wawaram merini mada tarus lawan cari. Tapi di luar sana masih banyak orang yang jauh lebih sehat, pandangannya luar biasa awasnya, kekuatan fisiknya luar biasa hebatnya. Tapi tidak sempat hadir di sini, hadir dimuliakan Allah, itu pertanda bahwa kita hadir ini semata-mata karena iman. Ya, mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita dalam iman ini. Allah tambahkan lagi iman dari hadir dimuliakan Allah. Kemudian salawat dan salam atas junjungan daita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia luar biasa. Manusia yang sangat-sangat istimewa. Manusia yang sangat-sangat mulia, bahkan jauh lebih mulia dari makhluk yang termulia yang diciptakan Allah, yaitu Jibril. Semoga salawat dan salam ini juga tercurah kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan daita yang hadir semua ini termasuk bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah akan mendapatkan syafaatnya. Kemudian syafaat itu menjadi asbab bagi daita untuk dapat bersama beliau dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Amin. Kemudian hari. Itu doa sama-sama disentasa malam ini kita peringati Isra dan Mi'raj. Sebenarnya peringatan Isra Mi'raj bulan yang lalu, di bulan Rajab. Akhirnya kita sudah masuk bulan Sya'ban. 1 Sya'ban mulainya tanggal 20 hari Selasa yang lalu. Akhir tanggal 21, 22, 23, 24, 25. Berarti sudah 6 hari kita masuk di bulan Sya'ban. Namun masih relevankah kita melaksanakan peringatan Isra Mi'raj padahal bulan lalu? Ulama mengatakan tetap masih pantas kita melaksanakan peringatan Isra Mi'raj walaupun sudah di bulan Sya'ban. Karena memang kita doa sama-sama resentasa tolong buah hura yang berturut-turut ini sangat
saling keterkaitan satu dengan yang lain. Itu bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Ya. Erat hubungannya. Ngahi para ulama hadirin dimuliakan Allah, bulan Rajab itu adalah bulan untuk kita menanam. Minggu lagi. Bulan Sya'ban dari gai kita untuk kita menyiram. Sedangkan bulan Ramadan nanti adalah bulan untuk kita memetik hasilnya. Artinya bulan Rajab itu kita start mulai, kemudian bulan Sya'ban kita merawatnya, bulan Ramadan piare kita memetik hasilnya. Bisa kayak di bulan Rajab ini kita mulai mentadaruskan Al-Quran. Bulan Rajab kita tingkat lagi kualitasnya. Nanti ketika masa Ramadan, waktu rutani kita baca Qur'an kita kasong sama-sama disentasi. Ditanya, kalau di bulan Rajab kita sudah mulai bangun malam, kita melaksanakan sholat di malam hari, kemudian kita tingkatkan lagi kualitasnya bulan Sya'ban, insya Allah nanti di kala Ramadan datang tidak lagi susah kita bangun di tengah malam untuk melaksanakan sholat tahajud kami, ngasal kami, dan ibadah-ibadah yang lain. Namun namanya hari di bulan Ramadan hari. Ya, itu tengah ragina Rajab itu adalah bulan untuk kita menanam, kemudian Sya'ban bulan untuk kita menyiramnya, bulan Ramadan kita memetik hasilnya. Jadi masih wajar walaupun kita peringati di bulan Sya'ban ini. Itulah kasih sama-sama disertasi Allah gambarkan Isra Mi'raj ini melalui ayat Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ya. Artinya Maha Suci. Maha Suci siapa? Walaupun di sini tidak disebutkan siapa yang Maha Sucinya, tentu pengertian kita tidak ada yang Maha Suci melainkan Allah. Berarti kata Subhana, walaupun tidak tertulis Allahnya, dapat kita pahami yang Maha Suci di sini adalah Allah. Jadi Maha Suci Allah, alladzi yang asra bi'abadihi, yang telah memperjalankan hambanya. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram yang ada di kota Mekah sampai di Masjidil Aqsa yang ada di Palestina pada suatu malam. Ya. Lailan. Alladzi barakna haulahu, di sepanjang perjalanan itu Allah berkati sekelilingnya. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Tujuannya adalah supaya Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Inilah informasi Allah dalam Al-Quran tentang peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Di dalam ayat akhir alhamdulillah yang dimuliakan Allah, Allah mulai dengan kata Subhana. Ulama mengatakan Allah memulai dengan kata Subhana, artinya Allah mulai memuji dirinya, Allah mengagungkan dirinya, Allah membesarkan dirinya. Allah menggambarkan bagaimana besarnya peranan Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah peristiwa perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peran yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun, hanya melainkan Allah saja. Sehingga Allah memuji dirinya. Itulah kata Subhana itu. Nah, kalau kita yang baca Subhanallah di asra, berarti kita memuji Allah. Kalau Allah yang menyebutkan Subhanallah di asra, berarti Allah memuji dirinya sendiri. Allah mengagungkan dirinya, Allah memuliakan dirinya, mengangkat dirinya. Itu pengertian pertama. Nah, maka para ulama tafsir hadirin dimuliakan Allah mengatakan, jikalau Allah Subhanahu wa taala memulai menceritakan sesuatu peristiwa, lalu dia mulai dengan kata Subhana, berarti peristiwa itu luar biasa. Berarti peristiwa itu adalah peristiwa yang spektakuler, peristiwa yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi lagi sesudahnya. Dalam hal ini adalah peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka oleh karena itu hadirin dimuliakan Allah, maka ulama mengatakan bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa imani. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan peristiwa imani. Kenapa dikatakan peristiwa imani? Kita doa sama-sama di sentasai. Karena yang mampu menangkap kebenaran daripada peristiwa Isra dan Mi'raj ini hanyalah iman saja. Otak manusia tidak akan mampu menangkap kebenaran peristiwa Isra Mi'raj. Rasio mereka sangat terbatas, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu menerima kebenaran ini. Kenapa? Perjalanan Isra Mi'raj itu dari Masjidil Haram di kota Mekah sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina. Dan kalau menggunakan kendaraan unta yang paling cepat jalan, unta paling roci rayu lampana, pulang pergi dari Mekah ke Palestina itu memakan waktu 2 sampai 3 bulan. Kayak nanti unta paling roci dari Mekah ke Palestina saja. Awali pun dari Palestina, Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian kembali wali sebelum subuh. Kemudian keluar imbi deh. Sekali waktu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi kanggori Isra Mi'rajna, ya. Raka subuh ngori sudah subuhna doho di pintu Baitullah. Kananu Nabi ye. Kemudian ku cara keronggap nah de umatku. Pengalaman perjalananku dalam Isra Mi'raj ini. Kira-kira indik wa umat nah piaro atau tiimbina. Was-was Nabi ini. Karena Nabi tahu perjalanan itu adalah perjalanan yang sangat-sangat tidak masuk akal hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ngapu doh nolong tanah pintu Baitullah, mai Abu Jahal. Abu Jahal kan kurang ajar mau. Pokon tiluan edan pokon Nabi deh, ya hakum sia. Edan kan Nabi ngapu doh merenung seperti ada, berpikir untuk bagaimana cara menyampaikan kepada umat dan ini harus disampaikan. Wajib disampaikan kepada umat. Tapi Nabi masih berpikir caranya. Mai Abu Jahal, Mama. Al-Ghatakum temenggomi Muhammad. Al-Walis fikimu, Al-Wali kenanumu, Al-Wali kira-kira ngahi cowani mususun banggo mire, nem koronga tengah milobe, ngahi cowa kong ngahi sare, aur sampai ke Muhammad selama ini. Al-Wali kira ngahi cowar cerita cowar nem karanggo mire, me koronga milobe dan. Nah, walaupun ini adalah cemoohan, tapi Nabi Muhammad SAW memandang ini adalah sebuah momentum terbaik. Terbuka wawasan Muhammad, kesempatan. Betul Abu Jahal. Saya masih berpikir untuk menyampaikan kepadamu dan kepada orang-orang Bani Israel ini tentang perjalananku dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai di Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah di sana. Kemudian aku kembali membawa oleh-oleh solat. Anggahila Abu Jahal, poda Muhammad, madisa semua domboto. Madisa semua domboto Muhammad nang keborong tu. Saya pun namai satu sukota maka akhirnya ketika kami. Malam ni ade, lagu ni kacau dos ya kayak ni madisa ni. Nak tikone kau na do. Lau ngau reba siya ko ka sama-sama dabe na isi mai ka de emila ko hin mama na haringan doe ya cerita coba na pakete pane dong pede ya mai ka de la ba penasaran do sadana makai de na aru urum poi mai na ito ka sa presenta saya begitu mai ke boro do mama cerita ngela Abu Jahal gani lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita itu ka sama-sama di sentasa tentang perjalanannya itu. Au ngahibah pembesar kota Mekah pada saat itu Muhammad podal gomire lam isaka atau kau melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj itu. Jangan dulu berbicara kamu start dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, dari Mekah ke Palestina saja.
Nahum Sodin, enggak salah seorang. Dalam perjalanan itu, apakah kau bertemu dengan kafilah-kafilah dagang kita yang pergi berdagang ke negeri Sam? Sampai Nabi Muhammad, betul. Saya bertemu dengan salah satu kafilah kita. Itu dari Bani Fulan, di tempatnya di Rauha. Kau boleh buktikan namiro potang hengomi Muhammad. Dicerita oleh Muhammad, Seloh pada saat akan mengambil istirahatnya sedang mencari unta mereka yang tersesat. Pala edam nawar oinono segala mangge edi tumpukan barang store. Kebetulan mangogo behano oi ede nono kampoi nahu. Kalau mereka nanti sampai kembali ke sini, tanyakan mereka apakah air yang mereka tinggalkan dalam gas itu masih ada atau tidak. Baiklah Muhammad kalau begitu. Coba kabarkan kepada kami Muhammad, cau kafilah de, au jauhana, ya, nadani, bila Daud dan sebagainya. Diceritakan Muhammad, si fulan dan si fulan muatannya ini dan sebagainya. Diceritakan oleh Muhammad. Lalu kira-kira kapan mereka itu akan sampai di Mekah kembali? Enggak Nabi Muhammad, insya Allah besok ketika matahari terbit, besok subuh itu mereka akan sampai di perbatasan kota Mekah. Lihat sudah sebelum matahari terbit, walau penggutu menarik perbatasan kota Mekah. Benar, ternyata benar. Para itu lokasi sama-sama disentasai. Lawan podage, lawan buktikan sudah apa disampaikan Muhammad. Tetap tidak percaya pada baik do Bani Israel atau Israel segan do Yahudi kan atau segan do Israel mahade do Palestina kan ini. Kau dah tu pada bawa terbukti masih memuji Nabi Muhammad. Podas ngomi lawan MS Sidratul Muntaha Muhammad coba hantar jam supaya di hantar Nabi Muhammad supaya di nan. Ain kelondong di Nabi Muhammad. Karena aja supaya di. Ain kelondong separe, pakai separe. Nanti lu ada Muhammad ni, dah kebun menemu. Ang guys ya, edet coba kuku kayak kau ngomong Muhammad. Kau bercerita kosong. Kau bercerita kau naik ke Sidratul Muntaha, sementara satu jengkal di atas tanah saja kau tidak bisa mengangkat kakimu dua-duanya. Bagaimana mungkin kau bisa naik ke Sidratul Muntaha? Ang guys Nabi Muhammad, tanyakan kepada Sayyidina Ali, tanyakan pada Ali. Lausa, hebat saya Raisa, lara kasih Ali. Cerita Muhammad, laki-laki, kau Muhammad laki-laki, di luar dan anak coba lengang ngomongani Ali. Aku jawaban Ali itu dekat sama sentasa, di cambena, foto pedang, mantil, kok putus lehernya. Sahabat protes, Ali, kenapa kau membunuh? Aku sampai ke Sayyidina Ali, orang yang seperti itu, nah, akhirnya gue nak tagai itu dekat sama sentasa, camkan. Orang yang seperti itu menguakai kau ngahi Inggiriro, menguakai ngahi Belandaro, menguakai ngahi Niporo, ngahi Arabro, ngahi Bojoro, ngahi Sapero, tilo anak kau, tipe cau limbi, maka yang paling pas adalah bahasanya pedang, tak selesai. Berarti tadokasam sama-sama disentasa, nawaras lekira kami pitelengare, madaca uringa, madaca ubade, koner ngua dan sebagainya. Ada gini, spodagaina, paijaman ede, pedak buhana. Moto na gini, dipehna cau turu ringai, dipehna cau turu imbe, dipehna cau kede te fikon hadun dimlakan Allah Subhanahu wa taala, pedang spodagaide. Ya, pala lain zaman ede kini, ede kelain buat denai tani, dia ngurus dah. Itu sehingga dinamakan peristiwa imani. Nah, yang mampu menangkap kebenarannya hanya iman saja. Tidak lain rasio, lain akal, tidak mampu akal menjangkau ke sana. Nah, lalu akan dimulakan Allah Subhanahu wa taala mada tinuntuku dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, mada langsung ke dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad SAW naik dengan burak itu diantar oleh Jibril melintasi lapis demi lapis langit
Mulai dari masuk langit pertama itu lokasi beserta saya, Jibril mengetuk pintu langit. Man hadha, kata penjaga pintu langit, ana Jibril. Wa man ma'aka, dan siapa bersamamu Jibril? Huwa Muhammad, dia adalah Muhammad. Bukalah pintu, ya. Hingga saya, nih. Naik lagi pintu ke apa langit kedua, seperti itu sampai dengan langit ketujuh. Bertemu dengan Nabi Musa terakhir di langit ketujuh. Nabi Ibrahim. Kita lokasi sama-sama di sentasa. Setelah di langit ketujuh naiknya ke Sidratul Muntaha. Sampai di Sidratul Muntaha, Allah Jibril Muhammad, lanjut pun naik perjalananmu. Dan kami Jibril, saya tidak bisa sampai di sini saja. Kalau nahu melanjutkan perjalanan masuk di wilayah Sidratul Muntaha itu saya akan terbakar, saya akan hancur, kata Jibril. Ini pertanda itu kasam sama-sama disertasi, berarti Nabi Muhammad lebih baik, lebih bagus, lebih hebat daripada Jibril. Nabi Muhammad lebih mulia daripada Jibril. Jibril sampai Pak. Nah, kalau ulama-ulama tasawuf kita kasam sama-sama disentasa, jadi melewati 3 alam Nabi Muhammad ini. Yang pertama dia alam mulki atau alam syahadat. Ya. Dari Mekah ke Palestina itu alam mulki namanya, alam syahadat, alam yang bisa disaksikan dengan mata. Alam yang masih berlaku hukum sebab akibat hukum kausal. Kemudian naik dari Masjidil Aqsa, itu sudah melewati alam malakut namanya, sudah alam malakut, alamnya malaikat. Tilak padin berarti tilak eta belta. Naik sampai alam malakut. Sampai di Sidratul Muntaha, Jibril tidak bisa lagi masuk. Karena bukan alamnya malaikat lagi, bukan alam malakut lagi, alam apa? Alam sir. Ya. Sudah masuk ke alam sir. Edes bianda gitu, kasih sendah saya, pakai ade. Sambil ada perjalanan kita mi'raj, melintasi alam mulki, kemudian naik melalui alam malakut, kemudian naik kita masuk ke alam sir. Itulah sholat, di sanalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hakikatnya. Allah berhasil. Hakikatnya. Nah begitu Nabi Muhammad SAW sampai di dekat arasnya Allah Subhanahu Wa Taala, kagum Nabi Muhammad SAW, terpesona luar biasa Nabi Muhammad SAW. Suatu lau Isra Mi'raj akan dirundung dukan estapa yang luar biasa. Betapa tidak Madeu paman Abu Thalib, Made Reina Khadijah, kemudian lau pindah ke Taif, hijrah ke Taif, di sana dilempar batu oleh anak-anak, bukan orang tua. Lendongan air, anak itu pada auna pulang kembali lagi, luar biasa sampai hampir putus asa Nabi Muhammad kita lokasi. Sehingga nangil Muhammad pada saat itu lokasi beserta saya rupanya didengar oleh malaikat di langit sana. Ya Allah, kami mendengar suara tangisan yang begitu menyayat hati, tangisan kesedihan sekaligus tangisan kerinduan. Barangkali itu tangisnya Adamul Muhammad, ya Allah. Allah Ta'ala, betul, itu tangisan Muhammad. Nah, memang sudah saatnya aku akan harus mengundangnya Muhammad untuk menghadapku. Kata Jibril, kau borak ke surga, mai londo jemput Muhammad kita sama-sama di sentasai. Nah, Ra'ar Muhammad melintas perjalanan akan sampai di hadapan Allah. Tiduaran kawar, tiduar sedih, tiduar susah, tiduar darurat, mati, tiduar kawar, mati apa? Tiduar, tidak ada lagi. Yang ada apa namanya sebuah coki dibahasakan, ya. Kebahagiaan yang tidak terkira berjumpa dengan Allah. Sehingga begitu bertemu Allah, langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tahiyatu lillahi wassalawatu wa barakatuh. Selamat sejahtera, segala penghormatan, salawat,
puji-pujian, keberkahan hanya milik Engkau ya Allah. Sampai berumah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat sejahtera atasmu Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Setelah mendengar itu Nabi Muhammad kembali berkata, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Selamat sejahtera atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Dialog pertama antara Allah dan Muhammad itu ada sama-sama disertai itu terjadi di mana? Pada saat mereka mengau daida, bunga tahiyat daida. Naita wa tahiyat at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah. Itu tambah ulama sebagian. Tapi yang di sana itu at-tahiyatulillahi washolawatu wabarakatuh. Itu bercambiangin assalamualaikum itu. Lalu bersabda Nabi, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan bihaqqin, yang paling hak. Dia sebutkan makna terdalam dari syahadat tadi. Yang untuk diibadahi melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun juga menjawab, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, dialog. Nah, setelah dialog itu kasum sama-sama disentasai. Aung gahi rumah taala sebagai tanda pemuliaannya, penghormatannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, hai Muhammad, ittakhaltuka habiban. Aku telah menjadikan kamu sebagai kekasih hatiku. Kama attakhadtu Ibrahim khalilan. Bunestikan Nabi Ibrahim toina orhan tak nahu sebagai sahabat karib nahu. Beda ya. Nabi Muhammad diangkat sebagai kekasih oleh Allah. Nabi Ibrahim diangkat sebagai sahabat akrab saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda. Wa kallamtuka, dan aku sudah berkata-kata dengan engkau kama kallamta Musa taklima, sebagaimana toina nahu juga sudah berkata-kata dengan Musa. Berarti Musa hanya taklim, orang yang diajak berkata-kata saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi diangkat sebagai habib, sebagai kekasih. Ibrahim diangkat sebagai khalil, kawan akrab. Musa diangkat sebagai teman untuk berbicara, berdialog saja. Wadang dari umat Allah bedek. Wa ja'ala ummatuka khaira ummatin ukhrijat lin-nasi. Umat Nabi Muhammad, aku sudah jadikan sebagai umat yang terbaik yang aku keluarkan untuk manusia. Wa ja'altuhum fil awwalin wal akhirin ummatan wasatan. Wa ja'altuhum fil awwalin wal akhirin. Umat Nabi Muhammad aku jadikan umat yang terbaik di antara umat pertengahan, umat yang terdahulu, bahkan umat yang terakhir. Nah, ingat, liyukhrijan nas. Naitake tandai dari Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang terbaik. Ukhrijat lin-nasi, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Berarti kita dokasum sama-sama disentasa tanda tidak berumah Allah naitake lain rum dai puat apa. Kandati berumah Allah Subhanahu wa taala naitake berum dorong. Lalu belengan iwalauta. Lalu sahabat-sahabat kita, lalu kerabat kita, lalu bangsa kita. Maka di dalam surat Ali Imran itu dikatakan, kuntum khaira ummatan ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi. Engkau atau kalian adalah umat yang terbaik, ukhrijat lin-nasi, sebagaimana gaib Nabi, gaib berumat langsung di Muhammad. Itu juga bunyi ayatnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi
sebaik-baiknya umat. Nah, apa syaratnya hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Kalau kita mau menjadi umat yang terbaik, maka tugas yang pertama adalah perintahkan keluargamu, perintahkan saudaramu, perintahkan tetanggamu, perintahkan orang-orang di dekatmu yang kau dapat jangkau untuk melaksanakan amar ma'ruf, perbuatan-perbuatan baik. Berarti sambil sedaita wajib kau anak sebeah, wajib kau wais sebeah, wajib kau fair aris sebeah, wajib kau tetangga sebeah, wajib kau duduk sekeliling kita untuk mengajak bersama-sama melaksanakan sholat. Lain sebagainya. Itulah hakikat sebagai umat yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kemudian arimaiba saling mengajak kepada kebaikan, juga saling mencegah pada kemungkaran. Aina tiompa dom nonor bonga, aina tiompa dom menhinti ganja, aina tiompa dom foto, aina tiompa dom zina, aina tiompa kewajiban daita. Kalau mau jadi umat yang terbaik, maka daita harus mencegahnya sekemampuan daita. Itu baru syarat sebagai umat terbaik. Yang diambil itu akan surah itu tidak akan jadi umat terbaik itu. Ya. Karena ya. Yang dalam surah itu apa? Surah yang ada itu apa? Anak doa kadiamu. Berarti kita sudah menyisikan diri kita atau sudah mengeluarkan diri kita dalam status sebagai umat yang terbaik tadi. Kemudian yang ketiga syaratnya wa tu'minuna billahi. Harus kita beriman kepada Allah. Iman yang semantap-mantapnya iman, iman yang sekuat-kuatnya iman, iman yang seteguh-teguhnya iman. Bukan sekedar iman hanya sekedar percaya, kemudian sesudah percaya tidak ada lagi tanda-tanda bahwa kita percaya. Itu tu'minu bilang. Tolong buat itu syaratnya daripada naik akikah untuk menjadi umat yang terbaik. Nah, setelah itu apa Allah katakan? Enggak Nabi? Ya. Fa furidu alayya wa ala ummati 50 salatan. Wa beda enggak Nabi? Cerita Nabi awani. Wa beda Allah fardukan kepadaku dan kepada umatku sembahyang 50 kali. Kau terima dah sembahyang 50 kali. Nabi Muhammad itu kasam sama-sama disentase menerima perintah itu dengan ridho. Menerima perintah itu tanpa teteng aling-aling. Waktu waris seperti bang buat kaina. Waktu waris fikir berdebet butanina. Tidak pernah mau membantah dan dimulakan Allah. Tidak pernah mau menawar-nawar lagi. Dia terima dengan segala keridonnya dikala Allah memberikan perintah kau dan umatmu aku perintahkan untuk melaksanakan solat 50 kali sehari semalam. Tidak ada tawaran lagi, tidak ada bantah-bantahan lagi, diterima dengan keridhaan. Bahwa apa Nabi Muhammad dibawa oleh Jibril melihat-lihat surga sebagai oleh-oleh. Hari ini oleh-oleh terima sembiah bede. Waktu oleh-oleh pengalaman lampana ni, ya dibawa keliling surga. Kira luar biasa nikmat itu dah kasam sama-sama di sebelah saya. Melihat betapa indahnya surga itu, betapa nikmatnya surga itu dah kasam sama-sama di sebelah saya. Taman-tamannya begitu indah hadirin. Bidadari-bidadarinya, ya. Azwajun mutahharatun. Di sana ada istri-istri yang senantiasa suci. Dari bidadari yang terbuat dari kaca, aboy. Kaca. Maka mana yang coba tawaira rugi. Indah kanta bermata sebuah bawai sepotaraina, an kemoto kone matam tatawe kita tawaira. Awali kita dalam tawai yang tawai waliro marugi ku kita kata mabere dewe magagad dalam punya kaca laina kaca ake tera bakyake menging saras ngenge memogon boy-boymu ya manda enggak pernah leramu, tapi kaca yang begitu lembut, kaca yang begitu halus. Dia ausi bintang film awal di Korea doga ya bintang Hollywood doga tidak ada nilainya. Kaca sampai tandam taria aupe kesmadi dega tembus pandang. Oh, kurang. Palba
tiwar dong tapan amsalai. Mana ika? Otomatis sembiare. Mana sih? Kahio pakai. Mana sih usaha kiloan yang ini empa tisi usahamu kira kamu. Usaha. Kemudian Wanggori itu kini seroga dengan segala kenikmatannya, lalu akan neraka dengan segala juga bentuk siksaannya. Masya Allah, naudzubillah, dirai dia luar biasa rumahnya. Aun caung dia Abdul Muhammad ni pada kasus saya biasa. Ya warang membolo, malampam bolo, bolong ikut warang anuna. So ka Muhammad, aka umatmu matangau sembea, tintang sifat siari bolo bunibah. Itu kalian buat dari itu dah kasut. Kalian buat di matangau sembean jauh. Edak Nabi kau nawang Isra Mi'rajnya bolo bunibah, tintang sifat. Sehingga itu pelanggar hidung tua. Sembilan subuh 2 rakaat. Doa wajib. Abirba doa apa? Nawal apa? Nawal serumbu. Ya. Sembilan lohau perkaat. Tando kontu wana kui. Ode sembilan asal perkaat awali 225 2 edi. Sembilan maghrib tolur kaat. Asa dapat domba koroma itu. Sambil isa uparka 2 buah fiko 2 buah isi mata. Berarti edam bertau sifat. Tisi kerabi musembea, wati waras sifatnya molo mudi bani. Itu bahaya deh. Hati-hati. Akhirnya kebare gai sembea. Nak cek morin dan depota. Made de kana isi molo mudi balam berani. Nah kiru akan neraka kan? Dan macam-macam lagi bentuk siksaan yang lain kalau kasus saya. Oh eda seroga, oh eda neraka sebagai oleh-oleh neluakan ngaku umat nafiasi barulah Muhammad dibawa turun kembali. Turun bertemu kembali dengan Nabi Musa di langit yang ke-6. Angkat Nabi Musa, ya Muhammad, ma furidu alaika wa ala ummatuka ya Muhammad. Au yang Allah fardukan buatmu dan umatmu Muhammad. Sampai kepada Muhammad, furidu alaika wa ala ummati 50 salatan. Allah memfardukan kepadaku dan umatku 50 kali sembahyang. Nabi Musa, Muhammad, inna ummataka la tastati'u 5 salatan kulla yawmin. Muhammad, umatmu Muhammad tidak akan mungkin, tidak akan mampu melaksanakan salat 50 kali sehari semalam itu Muhammad. Kiwauna. Farji ila rabbik, kembali ke Tuhan. Fas'alhu takhfif, kau mohon keringanan. Ini kembali Muhammad menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahi matala, ya Rabbi, inna ummati du'afa. Inna ummati du'afa ajsaduhum wa qulubuhum asma'uhum abadaduhum. Fa khaffaf 'anna. Ya Allah, sungguh umatku umat yang begitu lemah ya Allah. Umatku umat yang kecil kerdil ya Allah. Badannya lemah, hatinya lemah, semuanya lemah. Tidak akan mampu nanti melaksanakan sholat 50 kali ya Allah. Maka ringankan ya Allah, beri keringanan ya Allah. Allah sambil berkata, labbaik wa sa'daik. Aku mendengarmu, aku terima permohonanmu, saya kurangi. Dalam hadis yang ini dikurangi 10 kali, di hadis yang lain dikurangi 5 kali. Wallahu alam mana yang benar. Allah ada yang mengatakan dalam hadis, sambung hadis madondo baca madang ini palkuti madam por 10 kali kekurangan londo.
Soalnya wali Nabi Musa, semuanya maha sebenarnya kurang 10 kali. Berarti ada ditinggal upah 10 kali. Tiba rumah balik upah mai kasih ada rumah balik. Dan untung kami. Balik. Kekurang 10 kali wali. Balik, kekurang 10 kali. Sampai jadi 10 kali. Upah kali mau mama ini. La wali mamai, ya amu 10 kali. La balina kekurang 5 kali. Nih 5 kali. Ya. Nih 5 kali. Ang naik batu berumah Muhammad nam kekurang 5 kali. Sampai ke Muhammad, orang tetapkan manhaj 50 kali selain. Dan itu tidak berubah. Nggak ada masalah. Cuma ada terima kamu 5 kali sembahyang. Setiap kali sembahyang gomi, aku lipat gandakan pahalanya 10 kali. Berarti sekali sembahyang sama 10 kali nilai PR. Berarti 5 kali kau sholat nanti sama dengan 50 kali kamu sholat dalam sehari semalam. Karena 10 aku lipatkan 10 kali. Berarti kurang dalam jumlah, tapi hakikatnya tetap 50 kali. Begitu murahnya Allah. Allahu Akbar. Dikira tahu dak rumah ni? Tahu. Ibu tahu rawat di rumah ni? Tahu sampai 5 kali re. Di Islam berguru. Dede. Di Islam ba. Sudah Allah begitu ringan. Lolo dengan 5 kali terus kasam setasa. Aung kahai Nabi Musa, mbui pengkahai Nabi Musa, aung kena qadara